Bab 819. Poin membeli rumah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yumikin, Sana Xiao langsung menjadi marah. Bukankah Yumikin berbicara tentang dirinya? Karyawan lain di departemen penjualan juga memandang Sana Xiao dengan setengah tersenyum. Siapa yang kamu sebut tidak tahu malu? Sana Xiao marah dan memandang Yumikin dan bertanya. Yumikin memandang Sana Xiao dengan curiga dan bertanya, "Aku baru saja mengajari Michelle caraku menjadi manusia. Kapan aku akan menyebutmu tidak tahu malu? Mungkinkah kamu telah melakukan semua hal yang baru saja aku katakan?" Yumikin langsung terlihat terkejut lagi. Setelah mengatakan ini, dia dengan cepat menutup mulutnya dan meminta maaf. Aku tidak tahu kamu melakukan hal-hal ini. Kamu adalah teman sekolah suamiku. Bagaimana aku bisa menyebutmu tidak tahu malu? Bahkan jika kamu benar-benar melakukan hal tak tahu malu itu, aku tidak bisa memarahimu di depan suamiku. Bukan. Sana Xiao sangat marah. Wajahnya ditampar oleh pasangan paruh baya tadi. Dia awalnya ingin mencari Michelle untuk menekannya, menghilangkan kekesalannya. Tanpa diduga, dia malah menjadi kesemek dan dicubit oleh Yumikin. Melihat kemarahan Sana Xiao semakin kuat, Michelle berkata dengan cepat, "Ayo pergi lihat rumah dulu." Jerry yang juga berkata, "Kalau begitu ayo pergi." Baru saat itulah Yumikin menyerah dan melambai pada Sana Xiao sambil tersenyum. "Sampai jumpa lagi." Melihat tiga orang yang pergi bersama, Sana Xiao sangat marah. "Bajingan-bajingan. Kalian semua bajingan. Kakak ipar. Apakah kamu puas dengan penampilanku barusan?" Dalam perjalanan untuk melihat villa, Yumikin berkata sambil tersenyum. Jerry yang berkata tanpa daya, "Bagaimanapun juga kamu adalah wakil GM Group. Kenapa menurunkan status bertengkar dengan wanita buruk seperti itu?" Yumikin memutar matanya. "Aku berbicara dengan tenang. Tidak ada pertengkaran. Kak Yumi. Apa hubunganmu sebenarnya dengan Kak Yang?" Michelle bertanya-tanya. Yumikin sebentar memanggil Jerry yang suamiku. Sebentar memanggilnya kakak ipar. Yumikin mendengus dan tertawa. "Bukankah aku melakukannya demi membuat kesal jalang itu? Dia adalah kakak iparku. Juga saudara laki-lakiku." Oh. Michelle tiba-tiba terdiam. Jerry yang mengemudikan mobil. Dan saat berbicara, mereka bertiga telah tiba di area Villa Dream City. Begitu memasuki gerbang, satpam di gerbang langsung memberi hormat dan mempersilakan lewat. Jerry yang mengemudi selama 5 menit sebelum tiba di tempat tujuan. Benar saja. Persis sama dengan model di atas meja pasir. Setelah melihat rumah itu, Yumikin berkata dengan iri, "Kakak ipar. Kamu sangat baik kepada Kak Charles. Villa sebagus ini, kamu memberikannya begitu saja." Jerry yang berkata tanpa daya, "Bukankah kamu yang memilih villa ini?" Yumikin terkikik, "Kakak ipar. Kamu tidak bisa pilih kasih. Aku adalah adik iparmu. Juga adik perempuanmu. Saat aku menikah nanti, kamu tidak boleh pelit." Jerry yang mengangguk sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Aku akan memberimu hadiah yang lebih baik saat kamu menikah. Kalau begitu terima kasih kakak ipar sebelumnya." Yumikin berkata dengan gembira. Mendengarkan percakapan keduanya, Michelle merasakan semburan rasa iri di hatinya. Tiba-tiba, sosok yang jauh di dalam ingatannya muncul di benaknya. Dan hatinya juga ditarik dengan keras. Jerry Yang dan Yumikin tidak berlama-lama melihat-lihat villa. Hanya berputar-putar sebentar, lalu pergi. Ketika mereka baru saja berada di departemen penjualan, mereka telah melihat tata letak di atas meja pasir dan model skala villa. Dapat dikatakan bahwa modelnya sama persis dengan miniatur. Bahkan puncak awan Jerry yang mungkin tidak sebagus villa dengan perkarangan ini, cepat sekali telah kembali. Jerry Yang dan yang lainnya baru saja memasuki departemen penjualan. Dan suara menjengkelkan Sana Xiao terdengar, "Apakah kamu menyukainya? Atau apakah kamu berencana untuk kembali membelinya setelah beberapa saat?" Kata-kata Sana Xiao penuh ejekan. Lalu dia berkata, "Demi teman sekolahku, aku bisa memperkenalkan rumah bekas di pusat penjualan rumah padamu. Dengan total pembayaran lebih dari 100.000 RMB. Kamu bisa mendapatkan rumah seluas 20 meter persegi.
Meski luasnya hanya 20 meter persegi. Tapi lumayan juga punya rumah di kota Yan. Bagaimana? Kalau butuh, aku hubungi sekarang juga dan minta diskon beberapa ribu RMB. Jerry yang tidak marah, tetapi hanya menatap Sana Xiao dengan setengah tersenyum dan berkata, takutnya akan membuatmu kecewa. Aku berencana membeli villa dengan perkarangan tadi. Tidak apa-apa. Lupakan saja jika kamu tidak membutuhkannya. Tunggu. Apa yang kamu katakan? Setelah Sana Xiao menjawab, dia tiba-tiba sadar kembali. Matanya membelalak. Dan dia menatap Jerry yang dengan tidak percaya dan bertanya. Jerry yang mengabaikannya, mengeluarkan kartu bank, menyerahkannya kepada Michelle dan berkata, Michelle, pergi gesek kartunya. Baik Kak Yang. Michelle sangat bersemangat saat dia memegang kartu bank. Ini adalah villa 1,5 miliar. Dan bonusnya saja hampir 1 juta RMB. Dia baru saja lulus dari universitas. Dan dia bisa mendapatkan hampir 1 juta RMB. Baginya, itu sejumlah besar uang. Terima kasih, Kak Yang. Terima kasih, Kak Yang. Michelle dengan cepat mengucapkan terima kasih beberapa kali sebelum pergi ke kantor akuntansi untuk menggesek kartunya. Tunggu. Melihat Michelle hendak menggesek kartunya, Sana Xiao akhirnya yakin Jerry yang benar-benar ingin membeli villa 1,5 miliar ini. Dan dengan cepat menahan Michelle. Sebelum Michelle sempat bereaksi, kartu bank di tangannya sudah direnggut oleh Sana Xiao. Sana Xiao, apa yang akan kamu lakukan? Michelle tiba-tiba menjadi cemas dan bertanya dengan keras. Sana Xiao mendengus dingin, Jerry yang adalah teman sekolahku. Dia datang untuk membeli rumah. Kapan giliranmu untuk menerimanya? Setelah selesai berbicara, dia segera mengubah raut wajahnya dan tersenyum lagi. Berjalan ke arah Jerry Yang. Dan berkata sambil tersenyum, Jerry Yang, kamu ingin membeli villa. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku memiliki diskon 30% di tanganku. Dan bisa membantumu hemat 45 juta. Mata Michelle berkaca-kaca. Dan dia tahu bahwa membeli villa dari Sana Xiao dapat menghemat 45 juta Jerry Yang. Jadi dia tidak memperebutkannya. Jerry yang mengerutkan kening. Dia benar-benar marah pada wanita ini. Suamiku, kenapa kamu memberinya kartu anggota? Yumi Qin tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Jerry yang membeku sesaat. Yang dia berikan kepada Michelle adalah kartu hitam tertinggi Bank Dunia. Yang sedikit lebih kecil dari kartu bank biasa. Dan itu benar-benar terlihat seperti kartu keanggotaan. Tapi Yumi Qin tahu bahwa ini adalah kartu hitam tertinggi Bank Dunia. Apa? Kartu keanggotaan? Sana Xiao baru saja terburu-buru untuk mengambil pesanan Michelle. Tetapi sekarang setelah Yumi Qin mengatakan ini, dia menyadari, ini bukan kartu bank, suamiku. Aku baru saja bertanya-tanya. Kamu orang miskin. Kapan kamu bisa membeli villa 1,5 miliar? Yumi Qin berkata sambil tersenyum, ternyata. Kamu berencana menggunakan 1,5 miliar poin keanggotaan untuk membeli rumah. Apa? Gunakan poin keanggotaan untuk membeli rumah. Sana Xiao terbelalak. Yumi Qin berkata dengan sungguh-sungguh, iya. Apakah kamu pernah melihat kartu bank sekecil itu? Michelle di samping juga tercengang. Mungkinkah dia benar-benar tertipu? Sana Xiao akan menjadi gila. Dia melempar kartu bank ke tanah. Berbalik dan pergi. Dia merasa bahwa berbicara dengan Jerry yang memalukan. Jangan pergi. Apakah kamu tidak akan memberi kami kuota diskon? Yumi Qin sengaja berteriak pada Sana Xiao. Tetapi Sana Xiao tidak mempedulikannya sama sekali. Kak Yang, kartumu. Pada saat ini, Michelle melihat kartu hitam tertinggi Jerry Yang. Dan menyerahkannya kepada Jerry Yang dengan kedua tangan. Jerry Yang bertanya, apakah kamu tidak marah? Michelle menggelengkan kepalanya. Tetapi malah bertanya-tanya, mengapa aku harus marah? Namun, Kak Yang, jangan berkecil hati. Bahkan jika kamu tidak mampu membeli villa 1,5 miliar sekarang, aku yakin kamu akan mampu melakukannya di masa depan. Segera. Michelle menyemangati Jerry yang dengan wajah serius. Jerry yang benar-benar tersentuh oleh gadis lugu ini. Dia tiba-tiba berpikir, jika Michelle adalah adik perempuan Charles Ma,
Betapa indahnya itu. Gadis bodoh. Ini kartu hitam tertinggi Bank Dunia. Bisa mencapai 10 miliar. Cepat dan gesek kartunya. Yumikin mendesak sambil tersenyum. Baru saja, dia melakukannya dengan sengaja. Hanya untuk membuat jijik Sana Xiao. Tetapi tanpa diduga, dia tersentuh oleh gadis yang ini. Bersambung. Bab 820. Menghina Komisaris Yang. Mendengar perkataan Yumikin, Michelle tercengang. Bisakah kamu menarik kartu bank senilai 10 miliar? Dengan hati yang polos, dia tidak memiliki keraguan. Tetapi sangat terkejut identitas seperti apa Jerry yang sebenarnya memiliki kartu bank semacam ini. Pergi dan gesek kartu. Aku punya hal lain yang harus dilakukan nanti. Jerry yang juga mendesak. Baru pada saat itulah Michelle kembali sadar. Dan dengan cepat berkata, baik. Kak Yang. Aku akan menggesek kartunya sekarang. Sana Xiao tidak tahu yang sebenarnya. Jadi dia pergi ke beberapa salesman yang memiliki hubungan baik dengannya. Dan berkata dengan marah, benar-benar orang miskin. Ambil kartu keanggotaan untuk membeli rumah senilai 1,5 miliar RMB. Apakah kamu bermimpi? Apa? Beli rumah dengan kartu keanggotaan? Apakah mereka adalah monyet yang diundang untuk menghibur? Semua rekan lainnya tertawa. Biarkan aku memberitahumu. Pria ini adalah teman sekolahku. Dia miskin ketika dia di sekolah. Dia pernah menyatakan cintanya padaku. Tapi aku menolaknya. Sejak saat itu, semua orang memanggilnya kodok. Sana Xiao tampak sombong. Dan bertanya sambil tersenyum, karena dia kodok dan ingin makan daging angsa. Haha, semuanya tertawa. Tetapi pada saat ini, sebuah Rolls-Royce hitam berhenti di pintu masuk departemen penjualan. Dan kemudian sesosok parubaya berlari dengan berkeringat deras. Komisaris, kenapa Anda ada di sini? Manajer departemen penjualan terkejut saat melihat pria parubaya itu datang dengan tergesa-gesa. Dan bergegas maju. Sana Xiao juga tercengang. Ini pertama kalinya dia bertemu dengan Komisaris Dream City Real Estate. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu langsung dengan komisaris dalam 3 tahun sejak dia datang ke departemen penjualan Dream City. Pernahkah kalian melihat Komisaris Yang? Komisaris Dream City tanyanya dengan cemas. Manajer departemen penjualan menggelengkan kepalanya. Lalu bertanya lagi, Komisaris. Orang seperti apa Komisaris Yang? Komisaris Yang adalah pemegang saham terbesar di Dream City kita. Aku baru saja mendapat kabar kalau dia datang membeli rumah di Dream City kita. Komisaris Dream City buru-buru berkata. Sebenarnya, dia masih sedikit cemas. Walaupun dia adalah Komisaris Dream City. Tapi sebulan yang lalu, perusahaan investasi di bawah grup Yanchen langsung menginvestasikan 50 miliar di Dream City. Langsung menjadi pemegang saham terbesar Dream City. Jika grup Yanchen menghendaki, dia dapat diberhentikan sebagai komisaris kapan saja. Mungkinkah pasangan kaya yang kuterima sebelumnya? Sana Xiao tiba-tiba berseru. Apa? Kamu melayani Komisaris Yang? Komisaris Dream City tiba-tiba terlihat bersemangat. Dan buru-buru melangkah maju dan bertanya, di mana Tuan Yang? Apakah dia sudah membeli rumah dan pergi? Sejak kamu menerimanya, kamu pasti dapat menghubungi Komisaris Yang. Kamu harus menghubunginya sekarang. Dan katakan padanya bahwa villa yang dibelinya akan diberikan kepadanya secara gratis. Dan kamu akan mengembalikan uangnya sekarang. Sana Xiao terkejut. Dia berkata dengan kosong, Komisaris. Komisaris yang sedang melihat Raja Villa senilai 1,5 miliar di Dream City kita. Kenapa dengan 1,5 miliar? Komisaris Dream City tiba-tiba berkata dengan marah, aku menyuruhmu untuk segera mengembalikan uang. Cepat lakukan. Untuk apa bicara omong kosong? Baik. Aku akan melakukannya sekarang. Sana Xiao terkejut. Dan berbalik pergi ke Departemen Keuangan untuk menangani prosedur pengembalian dana. Namun,
Dia baru saja berlari beberapa langkah ketika langkah kakinya tiba-tiba membeku. Apa yang terjadi lagi? Komisaris Dream City sedang cemas dan bertanya dengan marah. Sana Xiao menggigit bibir merahnya. Lalu berkata, "Komisaris, maaf. Tuan yang merasa villa senilai 1,5 miliar RMB itu mahal. Jadi dia tidak beli dan pergi begitu saja." Plak. Komisaris Dream City langsung menamparkan wajah Sana Xiao. Berkata dengan marah, "Siapa yang memberimu kekuatan untuk membiarkan komisaris yang menghabiskan uang untuk membeli villa di Dream City kita? Komisaris yang adalah pemegang saham terbesar Dream City. Jadi kenapa pula memberinya villa senilai 1,5 miliar RMB? Hubungi komisaris yang segera dan beritahu dia bahwa villa ini diberikan kepadanya. Kamu sekarang." "Tidak. Aku sendiri yang akan mencarinya. Dan membelikannya." Sana Xiao yang ditampar terlihat sangat sedih. Tapi dia juga tahu klien luar biasa yang dia lewatkan. Dan dia dipenuhi dengan penyesalan sesaat. Dia tahu bahwa dia baru saja mengganggu komisaris yang untuk membeli rumah. "Komisaris, aku tidak dapat menghubungi komisaris yang..." Sana Xiao menundukkan kepalanya dan berkata dengan mata merah. Plak. Komisaris Dream City menamparnya lagi. Dan berkata dengan marah, "Apa yang kamu makan?" Komisaris yang langsung ke departemen penjualan sendiri. "Dan kamu bahkan tidak mengenalinya. Bahkan informasi kontaknya tidak ada. Apakah kamu babi?" Sana Xiao hampir menangis. Dia tidak mengenal komisaris Yang. Dan dia tidak memiliki informasi kontaknya. Bagaimana mungkin itu salahnya? Tapi dia tidak berani menjelaskan. Jadi dia hanya bisa mengatakan berulang kali, "Maaf komisaris. Saya tahu saya salah. Jika saya bertemu komisaris yang lagi di masa depan, saya harus mengenalinya." Plak. Komisaris Dream City kembali menaparnya, "Kamu sangat bodoh. Komisaris yang cukup membeli rumah sekali. Bagaimana dia bisa datang kepadamu untuk membeli rumah lagi?" Karyawan lain di bagian penjualan semuanya tampak ketakutan dan menundukkan kepala. Karena takut menyinggung kemarahan komisaris. Sana Xiao ditampar 3 kali oleh komisaris Dream City. Dia ditampar sekali oleh pasangan paruh baya sebelumnya. Dan sekarang pipinya telah memerah dan bengkak di kedua sisi. Dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Komisaris Dream City tahu identitas Jerry Yang. Katanya beberapa 8 keluarga kaya kota yang telah tunduk padanya. Dia selalu ingin mencari kesempatan untuk mengenal Jerry Yang. Tapi dia tidak bisa menemukan kesempatan yang cocok. Dia akhirnya menemukan kesempatan hari ini. Tetapi ketika dia datang, Jerry yang pergi. Ini membuatnya sangat marah. Pada saat yang sama, Jerry Yang dan Yumikin mengikuti Michelle ke departemen keuangan. Ketika pengingat berbunyi bahwa kartu kredit berhasil digesek, Michelle tampak bersemangat. "Kak Yang, terima kasih." Michelle sangat senang karena bisnis tunggal ini bisa mendapatkan hampir 1 juta bonus. Baginya, ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Jerry yang sedikit tersenyum, kebaikan pada akhirnya akan dibalas dengan kebaikan. "Kamu pantas mendapatkannya. Selain itu, kamu adalah seorang penjual. Aku perlu membeli rumah. Kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku." Mata Michelle memerah karena kegembiraan. Dan dia tercekat saat berbicara, "Bagaimanapun, aku tetap ingin berterima kasih kepada Kak Yang dan Kak Yumi. Bagaimanapun, ini adalah villa 1,5 miliar RMB. Jadi prosedurnya ditangani dengan sangat cepat." Jerry yang menggunakan identitas Charles Ma untuk membeli villa dengan perkarangan ini. "Baik, saatnya kita pergi. Aku akan mentraktirmu makan malam di lain hari saat aku bebas," kata Yumikin sambil menyeringai. Setelah kontak singkat dengan Michelle, dia sudah tahu bahwa Michelle sedikit lebih muda darinya. Jadi keduanya memanggil dengan sebutan kakak adik. "Baik, Kak Yumi. Tapi, aku yang akan mentraktir kamu dan Kak Yang," kata Michelle sambil tersenyum. Michelle menyambut Jerry Yang dan Yumikin dengan sangat hangat. Dan mereka hendak pergi. Tetapi mereka baru saja berjalan ke aula penjualan ketika mereka melihat banyak orang berkumpul bersama. "Komisaris, bajingan inilah yang baru saja membuat masalah.
Dia mengeluarkan kartu keanggotaan dan mengatakan bahwa dia akan menggunakan poin keanggotaan untuk membeli villa yang disukai Komisaris Yang. Sana Xiao melihat mereka, menunjuk Jerry Yang, dan berkata dengan marah, jika bukan karena dia membuat masalah, Komisaris Yang pasti akan membeli villa kita. Jerry Yang tiba-tiba mengerutkan kening. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dikatakan Sana Xiao, dia tahu bahwa wanita ini menjebaknya. Sana Xiao, kamu jangan melemparkan kesalahan ke orang lain. Jerry Yang akhirnya marah. Dia tidak takut masalah. Yang paling dia benci adalah ketika orang lain menjebaknya. Dan saat Komisaris Dream City melihat Jerry Yang, seluruh tubuhnya gemetar karena kegirangan. Hanya saja kata-kata Sana Xiao yang hampir membuatnya ketakutan dan hampir buang air kecil. Plak, dia menamparkan wajah Sana Xiao dan berkata dengan marah, kamu berani menghina Komisaris Yang. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Bersambung.